Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dari KUP, hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus, pengertian NPWP dan NPPKP. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, perkenalkan, saya Ndaya Amelia dengan NIM C1B019044, kelas R001 mata kuliah perpajakan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari KUP. KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara meliputi tata cara wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan berakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, wewenang dan kewajiban aparat pemungut pajak, serta sanksi perpajakan. Nah, beberapa istilah baru yang muncul pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 antara lain yang pertama, pengertian dari pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Yang kedua, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, badan. Badan adalah kumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha termasuk kontrak, investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. Yang keempat, masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu. Yang kelima, ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Dan yang keenam, bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan Fiskus. Yang pertama ada hak wajib pajak. Ada 3 hak wajib pajak. Yang pertama adalah hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Dan yang ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Nah, adapun hak wajib pajak lainnya, yang pertama hak kerahasiaan, yang kedua hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, yang ketiga hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, yang keempat hak untuk pengurangan PPh pasal 25, yang kelima hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan atau biasa yang disebut dengan PBB, yang keenam ada hak untuk pembebasan pajak, yang ketujuh hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, serta yang terakhir ada hak untuk mendapat insentif perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban pajak. Adapun kewajiban pajak, yang pertama kewajiban mendaftarkan diri. Wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di kantor pajak Pratama atau KPP, atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan. Yang kedua, kewajiban pembayaran, pemotongan, atau pemungutan, dan pelaporan pajak. Sesuai dengan sistem self-assessment, wajib pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak pada terutangnya sendiri. Yang ketiga, ada kewajiban dalam hal diperiksa. Maksudnya, Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pada wajib pajak untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang keempat, ada kewajiban memberi data. Maksudnya, data di sini adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan, atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepala instansi lain di luar Ditjen Pajak. Nah, selanjutnya di sini ada hak Fiskus. Apa-apa aja sih dari hak Fiskus? Yang pertama, Fiskus berhak untuk penerbitan nomor wajib pajak atau NPWB atau pendirian pengusaha kena pajak berbasis posisi. Yang kedua, Fiskus juga berhak untuk menerbitkan tagihan pajak.
Yang ketiga, periksa dan segel. Yang keempat, menyelidiki. Serta hak fiskus yang kelima adalah menerbitkan surat wajib dan melakukan penyitaan. Adapun di sini kewajiban dari fiskus, yang pertama kewajiban keuangan umum. Tugas umum otoritas pajak adalah untuk memberikan bimbingan, konseling, dan informasi kepada wajib pajak sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban pajak mereka sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Serta yang kedua di sini ada kewajiban keuangan khusus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang wewenang-wewenang dari penyidik. Namun, sebelum kita masuk ke wewenang, ada baiknya kita mengetahui definisi dari penyidik. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negara sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Nah, wewenang penyidik antara lain yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindakan pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka. Wewenang selanjutnya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan wewenang yang terakhir adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab pasal 7 ayat 1. Selanjutnya kita masuki materi hak mendahului. Merujuk pada pasal 21 Undang-Undang KUP, dapat disimpulkan definisi dari hak mendahului adalah hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hal ini berarti apabila penanggung pajak mempunyai tunggakan pajak, maka dengan hak mendahului ini negara mempunyai hak atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum lebih dari kreditur lain. Adapun pengecualian dan hilangnya hak mendahului. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 21 Ayat 3 dijelaskan bahwa hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali yang pertama, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak. Yang kedua, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud. Yang ketiga, biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelanggaran dan penyelesaian warisan. Kenapa demikian? Itu disebabkan karena biaya perkara dan biaya eksekusi merupakan tindakan pertama sekali yang harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan harta kekayaan debitur atau wajib pajak. Selanjutnya, hilangnya hak mendahulu utang pajak. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 21 Ayat 4 disebutkan bahwa hak mendahulu utang pajak hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang NPWP dan NPPKP. Apa itu NPWP dan NPPKP? Baiklah, pertama saya akan menjelaskan materi tentang NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP adalah nomor identitas wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Adapun fungsi NPWP yang pertama adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sehingga kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor wajib pajak. Yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Fungsi yang ketiga, untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. Selanjutnya, di sini kita memasuki materi tentang NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
NPWP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP atau pengukuhan pengusaha kena pajak. Adapun di sini fungsi dari NPWP yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP ya. Yang kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa yang disebut dengan PPNBM. Dan yang ketiga, fungsinya sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya ada pencabutan NPWP. Pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap pengusaha kena pajak dengan status wajib pajak non-efektif pengusaha kena pajak yang tidak diketahui keberadaan atau kegiatan usahanya itu apa. Pencabutan pengukuhan PKP ini atas permohonan PKP atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan atau tata cara penelitian administrasi. Itulah alasan kenapa NPWP dapat dicabut. Selanjutnya, ada sanksi yang berhubungan dengan NPWP dan pengukuhan sebagai PKP. Nah, jadi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara akan dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak ataupun kurang dibayar. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyimak presentasi saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.